Siren termasuk makhluk yang ditakuti oleh para pelaut karena siren suka mengganggu kapal-kapal yang lagi berlayar dengan cara nyanyi-nyanyi merdu dan suaranya itu seperti sihir yang mematikan. Mereka digambarkan sangat agresif dan ketika melewati sebuah daerah, maka daerah itu akan dilanda wabah penyakit. Nah, mengapa pelaut yang menyerah pada lagu ini akhirnya mati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome back to Soberia. Oke, jadi kemarin kan aku udah bahas tentang dewa laut nih ya. Dan sekarang masih ada hubungannya dengan laut juga. Aku bakal bahas tentang hewan laut. Apa ya kira-kira? Jawabannya adalah putri duyung atau mermaid. Putri duyung merupakan makhluk air legendaris yang memiliki tubuh dan kepala berwujud manusia. Kebanyakan sih digambarkan wanita ya guys. Dan sedangkan tubuh bagian bawahnya menyerupai ikan. Pasti kalian udah pernah atau bahkan sering lihat dong putri duyung kayak di film-film gitu, dongeng. Pasti sering dengar. Putri duyung muncul dalam berbagai cerita rakyat. Banyak budaya di seluruh dunia termasuk Asia, Eropa, dan Afrika juga. Oke, jadi putri duyung tuh terkadang dikaitin sama peristiwa bahaya kayak banjir, badai, kapal karam, dan penenggelaman juga. Padahal sebenarnya sih kayaknya nggak ada kaitannya ya. Dan dalam tradisi lain, putri duyung bisa menjadi makhluk penuh kebaikan atau murah hati, melimpahkan anugerah atau jatuh cinta dengan manusia. Ikan duyung laki-laki juga ada loh, biasanya disebut namanya merman. Meskipun tradisi dan penampakannya kurang umum dibandingkan putri duyung, mereka hidup berdampingan dengan putri duyung sebagai temannya. Beberapa sifat atau ciri putri duyung mungkin dipengaruhi oleh siren dalam mitologi Yunani. Nah, siapa ya kira-kira si siren? Dia itu putri duyung atau bukan? Terus kira-kira bedanya putri duyung, harpi, sama siren apa ya? Ada yang tahu? Oke, langsung aja aku bakal bahas. Siren adalah makhluk mitologi Yunani yang berdomisili di lautan dan suka mengganggu kapal-kapal yang melintas. Wujudnya biasanya digambarin sebagai burung berwajah wanita yang dapat memainkan kecapi dan mereka juga bisa bernyanyi dengan suaranya yang sangat merdu. Dalam versi lain nih, makhluk kayak gitu biasanya disebut harpi. Nah, nanti juga aku bakal jelasin ya perbedaan harpi dan siren. Oke, tunggu aja. Nah, sebelum menjadi seperti ini, siren dikatakan memiliki badan yang indah dan cantik. Mereka adalah peri cantik atau nimfa dari lahir. Dia adalah putri dari dewa Akailos dan Muse Melpome. Nah, mereka itu seringkali mengikuti Persephone, dewi musim semi. Oke, seperti yang udah aku ceritain, kalau Persephone itu diculik oleh Hades. Terus ibunya Demeter marah-marah dan tidak mau memaafkan para peri itu karena telah membiarkan penculikan terhadap anaknya terjadi. Terus nih, peri-peri itu kemudian dikutuk sebagai burung betina yang dikenal dengan siren. Tapi ya guys, ada juga yang bilang kalau sebenarnya mereka emang dikasih sayap dan ditugaskan untuk Demeter buat nyari anak-anaknya. Nah, setelah itu mereka tinggal di daerah Capri, Italia. Siren termasuk makhluk yang ditakuti oleh para pelaut karena siren suka mengganggu kapal-kapal yang lagi berlayar dengan cara nyanyi-nyanyi merdu dan suaranya itu seperti sihir yang mematikan. Setiap orang yang dengerin nyanyiannya tuh selalu berakhir dengan kematian loh guys. Tragis kan? Kisah paling terkenalnya nih tentang siren muncul di Homer The Odyssey ketika Odysseus dan anak buahnya berlayar di dekat mereka. Kira-kira telah memperingatkan Odysseus sebelum pertemuan tentang bahaya si siren dan akhirnya dia memperintahkan anak buahnya dengan menyuruh mereka meletakkan lilin lebah di telinga mereka. Untuk apa? Untuk menghalangi lagu yang bakal dinyanyiin oleh si siren itu tuh. Jadi ketika dia ingin mendengar apa yang dinyanyiin sama si siren nih, mereka langsung mengikat Odysseus di tiang kapal. Lagu yang indah menyebabkan Odysseus memerintahkan agar anak buahnya melepaskan ikatannya. Tapi mereka malah mengencangkan tali itu dan menunggu sampai mereka melihat dengan jelas si siren itu. Ngomongin soal jumlahnya, kayaknya siren beda-beda sih pendapatnya. Ada yang bilang kalau cuma ada 1, 3, 4, bahkan 9. Tapi kayaknya sih lebih seru kalau jumlah siren itu lebih banyak. Jadi kalian juga setuju gak kalau jumlah siren itu ada banyak? Balik lagi ya guys, lagu mereka sedih dan indah. Dan katanya untuk memanggil Persephone yang meminta untuk kembali. Mereka yang mendengar lagu dari siren tidak dapat menolak dan terpikat ke lokasi siren yang berakhir dengan kematian mereka.
Nah, mengapa pelaut yang menyerah pada lagu ini akhirnya mati? Ada beberapa versi yang percaya kalau siren adalah kanibal yang memakan pelaut yang mereka pikat. Yang lain percaya bahwa siren tidak dapat menyediakan makanan untuk pengunjung mereka, yang pada akhirnya menyebabkan kelaparan. Karena para pengunjung tidak dapat pergi karena lagu siren. Para siren akhirnya selamat karena sifat ilahi mereka yang berarti mereka tidak perlu makan apapun. Penampilan siren yang lain terjadi di Argonautica. Ketika Jason melewati siren dalam perjalanannya, tetapi seperti kayak Odysseus, ia juga telah diperingatkan akan lagu berbahaya mereka. Nah, kali ini dia diingetinnya sama si Chiron. Oke, Jason sedang berlayar untuk melakukan ekspedisi mencari bulu domba emas. Jason gak sendirian nih, dia dibantu sama Hercules, Pollux, anak Achilles, terus bawa Orpheus. Nah, si Orpheus ini adalah seorang musisi dan penyair. Jadi nih guys, kapal-kapal yang mereka tumpangi itu melewati sebuah laut yang dihuni oleh para siren. Dan mereka hampir tergoda sama nyanyian dan suara maut para siren. Untungnya Orpheus cepet tanggap. Sebelum para awak kapal itu terlena sama bujuk rayuannya si siren nih, Orpheus langsung memainkan lira yang gak pernah lepas dari tangannya. Petikan dawai-dawai lira, Orpheus menghasilkan alunan indah yang berhasil mengalahkan keindahan suara maut si siren. Jangankan siren, dewa Hades yang dikenal super ngeri, super killer, melebihi killernya guru kamu di sekolah, bisa loh dia nangis dengerin permainan liranya Orpheus. Keren kan? Dan dengan skill bermusiknya itu, Orpheus berhasil menyelamatkan teman-temannya dari ancaman mengerikan para siren. Tapi nih guys, ada juga yang bilang kalau masih ada yang terlena sama lagunya si siren. Salah satu anggota kru dengan pendengaran yang sangat baik, Butes, masih dapat mendengar siren dan melompat ke laut untuk berenang kepada mereka. Tapi dia berhasil diselamatkan oleh Aphrodite dan membawanya ke tempat yang lebih aman. Yeay. Oke guys, jadi kan pas di awal video aku udah nyebutin si Harpy nih. Nah, Harpy itu siapa ya kira-kira? Oke, jadi Harpy ini memiliki tubuh elang dan kepalanya wanita cantik. Dan pintar banget ngerayu kayak si siren tadi lah ya. Dia ngerayu dengan suara merdu dan nyanyian-nyanyian yang bikin kuping Untuk dapat memiliki keturunan, Harpy menculik tubuh pria ganteng. Agak gimana gitu ya? Tahu aja dia yang ganteng, Ada juga yang mengatakan kalau Harpy itu memiliki tubuh yang menjijikan dan mengerikan. Mereka digambarkan sangat agresif dan ketika melewati sebuah daerah, maka daerah itu akan dilanda wabah penyakit. Cerita Harpy yang terkenal adalah ketika Jason and the Argonauts menyelamatkan Phineus. Diceritakan kalau Phineus itu telah membocorkan rahasia para dewa nih, sehingga dia dijatuhi hukuman. Nah, hukuman ini adalah dia tuh dikirim kayak ke sebuah pulau yang dipenuhi Harpy. Dia tidak bisa makan karena makanannya itu telah dimakan oleh Harpy duluan. Jadi kayak cepet-cepetan sebelum dimakan tuh si Harpy udah makan duluan gitu. Setelah bertahun-tahun hidup sengsara menahan lapar nih guys, kasian. Aku yang puasa sebulan aja kadang kayak lapar, apalagi ini bertahun-tahunan lapar ya. Semangat. Dia diselamatkan oleh Jason and the Argonauts yang mengusir para Harpy. Oke, kita langsung ke pembahasan mermaid atau putri duyung. Cerita tentang putri duyung pertama kali ditemukan di Assyria. Cerita itu berkisah tentang Dewi Atargatis. Dewi Atargatis jatuh hati pada seorang gembala dan akhirnya mereka menikah. Terus nih suaminya Dewi itu nggak sengaja terbunuh olehnya. Menahan malu, ia menceburkan diri ke danau dan berubah menjadi ikan. Tapi guys, air nggak bisa ngubah dia sepenuhnya karena kecantikan sebagai seorang dewi. Dan akhirnya hanya separuh tubuhnya yang menjadi ikan. Dari pinggang ke atas berwujud manusia. Dan dari pinggang ke bawah wujudnya tuh ikan. Kayak di dongeng-dongeng gitu loh, anak-anak kan biasanya pada suka nonton ya, mermaid. Meskipun dalam penggambaran pada zaman dahulu, Atargatis dilukiskan sebagai ikan berkepala dan bertangan manusia. Dia adalah mermaid pertama dan menjadi dewi laut. Oh iya, kalau laki-laki kan namanya merman. Dan salah satu contohnya adalah Tritons, cucu dari Poseidon. Legenda populer Yunani menceritakan adik Alexander Agung, yaitu Thessalonik, yang berubah menjadi putri duyung setelah kematiannya dan tinggal di laut Aegean. Thessalonik bakal terus bertanya sama setiap pelaut yang mereka temui, dan salah satu pertanyaan yang sering dia ucapkan adalah, apakah Raja Alexander masih hidup?
Jika jawabannya sesuai, maka dia akan membantu para pelaut. Tapi nih, kalau jawabannya nggak sesuai, dia bakal marah-marah. Sehingga dia akan membuat badai mengerikan. Sebuah hukuman kepada kapal dan setiap pelaut yang berada di dalamnya. Oke nih, aku kan dari tadi udah jelasin semuanya ya, mulai dari siren, harpy, sama si mermaid. Terus apa ya kira-kira perbedaan dari mereka bertiga? Oke, jadi perbedaannya adalah siren biasanya digambarin bermain kecapi, memiliki suara yang indah, memiliki tangan dan ada yang bersayap dan tidak bersayap. Harpy digambarkan memiliki kuku logam, terus penggambarannya juga lebih kecil dari si siren. Dari yang aku cari sih, Harpy itu nggak bisa alat musik, terus suaranya nggak sebagus si siren. Nah, itu bedanya. Nah, sekarang tinggal perbedaan siren sama mermaid ya. Kenapa terjadi simpang siur antara siren sama mermaid? Hal itu terjadi ketika pergeseran makna siren perlahan dimulai pada Hellenistic period. Dari bentuknya aja udah beda. Siren itu memiliki tubuh setengah burung dan mermaid itu memiliki tubuh setengah ikan. Perbedaan keduanya juga bisa dilihat dari awal penciptaannya. Kalau siren itu kan kayak yang dihukum gitu ya, dikutuk. Nah, kalau si mermaid ini bedanya tuh dia pengen aja dia malu terus nyemplung jadi mermaid deh gitu. Oke guys, jadi cukup segini aja ya cerita tentang makhluk laut dari mitologi Yunani yang dari dulu tuh aku masih kepo. Ada nggak sih sebenarnya mermaid atau putri duyung ini? Ada atau enggak? Kalau menurut kalian gimana? Boleh komen di bawah ya. Aku Putri Diana and see you.